Saya langsung ke Bu Yani. Bu Yani, tadi yang mikro, kecil memang masih ngap-ngapan begitu ya. Kalau yang menengah juga begitu? Sama gitu. Nah, yang tadi yang mikro kecil karena terkait dengan kantor yang belum buka. Kemudian mall juga terbatas kan, restoran-restoran hanya dibatasi yang sudah vaksin, usia di atas 70, padahal yang punya duit yang 70-an ke atas kan gitu. Anak-anak 12 tahun ke bawah nggak bisa, karena kan biasanya mereka ke mall untuk keluarga, makan dan sebagainya. Nah itu juga belum bisa kan, sehingga belum tadi kan jelas gitu. Nah ini yang kecil, belum lagi di daerah wisata. Di daerah wisata belum bisa dibuka juga banyak kan restoran-restoran juga. Jual-jual handicraft dan sebagainya. Ini hampir berapa? 32 juta kan kalau Pak Sandi bilang pegawai di sektor wisata. Nah pegawai 32 juta orang itu pegawainya makan juga kan. Nah ini pasti masih belum bangkit karena memang belum dibuka. Nah kemudian yang menengah ini buka tutup gitu. Buka tutup dan selain dari pandemi juga banyak ikutannya. Misalnya yang ekspor kemarin kena harga kontainer yang mahal, kemudian sempat lagi yang susah masuk, ada yang sudah memonopoli gitu diambil sehingga harganya tinggi gitu. Terus ada macet di terusan, kemudian hanya boleh 25% kantor gitu loh. Kemudian minta listriknya supaya diturunin enggak belum gitu ya, kan. Ya belum, masih ada batasan gitu. Nah yang begini-begini ini juga kan bermasalah, sementara bank restructuring cuma 6 bulan. Nah pandeminya enggak 6 bulan. Nah oleh sebab itu banyak ini kasus-kasus mau pilot nih gitu. Ada beberapa teman yang udah dipilotin malah gitu. Nah kita minta, ini kan pilot bukan karena kondisinya mereka, bukan maunya mereka. Ini karena kondisi luar, bagaimana mungkin mereka gak bisa dagang, gak bisa operasi, gak bisa kirim keluar terganggu ya. Karena pembatasan, mau jalan di sini batasin sini, batasin sini. Loh tiba-tiba sama suppliernya, sama yang lainnya dipilotin. Nah ini juga ini yang lagi pada teriak ini semua nih. Ini harus juga dilakukan, mesti ada moratorium karena bukannya salahnya si pengusaha gitu. Kalau dipilotin nanti ke depan yang susah Indonesia juga, pengusahanya berkurang gitu. Tapi kalau misalnya kayak akses permodalan, apakah teman-teman juga masih mengalami kendala Bu? Ya iyalah, bagaimana mungkin, banknya juga kan mikir. Sekarang pengusaha, bankir juga kan pengusaha. Nah kalau misalnya ini jadi masalah, kemarin udah lumayan lah top up setelah di restructure boleh. Tapi walaupun boleh, mereka ngelihat nih, ini ulur kedet, naik 4-3, terus kalau pandeminya belum beres, tiba-tiba naik lagi. Kita sih nggak berharap, tiba-tiba ditarik lagi, kan yang kejadian begitu. Nah kalau uang dikucurkan lagi, terus bagaimana? Siapa yang ngejamin banknya? Gitu loh. Terus yang pengusahanya juga mau minta ke bank, ini uangnya nanti masalah nggak ya ke kita gitu loh. Jadi memang kuncinya itu balik lagi, sektor kesehatannya dulu harus bisa diatasi atau dimanage dengan baik gitu loh. Ya vaksinasi kita berharap ini bisa lebih cepat lagi, target 1 juta dan bisa, ini kan belakangan nih baru ngelibatin yang lainnya gitu. Dan juga bisa ini pemerintah lebih bisa merangkul lah, pakai modal sosial di kita yang ada tuh gitu kan belum dipakai untuk ngerangkul supaya penanganan pandemi ini bisa selesai. Kalau dari awal misalnya dilibatkan dari ulama, gereja, orang yang takut divaksin gitu jadi bisa, kemudian mahasiswa untuk entry data gitu loh. Terus dilibatin lagi misalnya digantilah aturannya, ini mahasiswa kedokteran nyuntik aja kan bisa mestinya. Nah ini kan tidak, baru belakangan gitu, agak too late gitu. Nah ini yang saya kira ke depan mesti dipercepat supaya enggak 4-3 darurat direm lagi. Aduh, kita mau bikin perencanaan setengah mati gitu loh. Ya, agak kesulitan. Pak Raden, ini ternyata sampai sekarang walaupun sudah dilonggarkan memang masih belum berjalan lebih baik Pak Raden. Nah kalau Pak Raden melihat dengan kondisi yang ada sekarang dari pemerintah sendiri, apakah kemudian ada langkah-langkah dalam jangka waktu dekat untuk bisa membuat agar paling tidak semakin banyak pengusaha yang terdampak ini bisa diminimalkan begitu Pak? Ya,
Terima kasih. Saya mendengarkan keluhan-keluhannya dari tadi. Memang kita susah. Ya, tidak ada yang memungkiri kita susah. Dan ini adalah peristiwa yang belum pernah kita alami selama negara ini berdiri. Itu dulu yang perlu kita sadari sebetulnya. Dan ketidakpastian akibat dari pandemi ini, ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya sampai sekarang. Jadi para ahli penyakit pun tidak ada yang bisa memprediksi ini kapan berakhirnya. Jadi oleh karena itu menurut saya kita harus coba sabar di sini. Ini secara jujur saya menyatakan tidak ada seorang ahli penyakit pun yang bisa memastikan tahun depan ini akan selesai. Karena varian-varian baru bisa muncul. Oleh karena itu, apa yang dikatakan tadi, kita harus bersama-sama nih. Jadi, baik pemerintah, kemudian dunia usaha yang besar, kecil, menengah, rumah tangga, semua harus melihat ini, bahwa ini adalah cobaan dan tantangan kita bersama-sama. Itu dulu yang harus kita lihat. Ya. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Ya, kita punya program-program, ya, tentu yang disebutkan tadi, kita pertama-tama adalah kita mengutamakan kesehatan. Jadi pemberlakuan PPKM yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi kita dari kemungkinan sakit dan kemungkinan kematian. Jadi supaya penularan berkurang, dan kemudian potensi untuk kita masih masuk rumah sakit berkurang, dan juga potensi fatality-nya jadi berkurang. Itu intinya. Di samping itu tadi sudah dikatakan kita juga mengkombinasikan itu dengan vaksinasi. Namun di luar itu, dari sisi kesehatan yang kami sebutkan tadi, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial, terutama untuk yang paling kecil. Ini pertama kali di dalam sejarah Republik ini kita memberikan bantuan yang paling masif kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang memang mikro. Dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, tidak ada pernah sebesar ini bantuan. Kembali karena memang ini pertama kali dalam sejarah. Kita memberikan untuk yang mikro sekarang, seperti yang kita tahu semua, bantuan pelaku usaha mikro yang disebutkan BPUM itu untuk 12 juta penerima, sudah hampir dibagikan sampai akhir Agustus atau awal September, itu sebesar 1,2 juta masing-masing, itu sebesar 15 triliunan. Kemudian kita juga memberikan subsidi bunga untuk KUR, ya, kredit usaha rakyat, ya, untuk non-KUR yang menengah itu pagunya 42 triliun. Jadi kita berikan juga. Ada juga penjaminan untuk UMKM, ya. Kemudian ada juga yang lain untuk abodemen listrik, kemudian penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, ya, dan bantuan subsidi upah seperti yang kita tahu sebanyak 8 triliun lebih itu, dan juga pembebasan sewa outlet dan insentif usaha lainnya. Jadi misalkan kalau dia sewa outlet, PPN-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Tentu mungkin keinginan kita lebih dari sini semua, tapi kita coba memaksimalkan, mengoptimalkan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Jadi memang kita tahu kesusahan yang dialami oleh masyarakat kita, oleh dunia usaha, iya betul, dengan persoalan yang kita sebutkan tadi. Tapi rasanya kita tidak bisa memenuhi semuanya. Itu juga kita harus akui. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak tahu persoalan ini, tapi memang terus terang kita akui ada keterbatasan dari sisi dana pemerintah. Oleh karena itu yang utama nantinya adalah bagaimana memulihkan ekonominya, bagaimana memulihkan kesehatan ini, supaya semua orang kembali punya kegiatan,
dan kemudian mereka berbelanja, mereka berinvestasi, itulah yang memutar ekonominya. Kalau pemerintah itu kontribusinya terhadap PDB kita hanya 8-9% dari PDB. Yang paling besar itu adalah konsumsi rumah tangga sebesar 57%. Kemudian investasi 31%. Itu dia perbandingannya. Jadi bantuan pemerintah itu bersifat sementara, ya, dan tidak bisa menggantikan sebetulnya apa yang hilang dari pendapatan rumah tangga yang diceritakan tadi oleh Pak Uda Dafa dan juga apa yang disebutkan oleh Ibu Yani tadi. Oke. Baik, tentunya Mas Dafa ingin bertanya mengapa kemudian masih belum bisa mengakses berbagai macam bantuan yang sebenarnya disiapkan, tetapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami.